Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk semuanya. Bertemu dengan saya untuk pertama kalinya Tatan Maimun Najib yang akan memandu obrolan kita hari ini. Di sini saya sudah kehadiran orang yang sangat berpengaruh di desa Sojomerto, dan kebetulan saya juga teman-teman KKN mendapatkan tugas untuk membawakan KKN di Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuk, Kabupaten Kendal. Nah, yang udah hadir di depan kamera teman-teman, yang udah dilihat, ini ada Mas Hafiz. Kalau bagaimana kabar Mas Hafiz? Baik, Mas. Oke, mungkin Mas Hafiz bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Terima kasih Mas Tatan karena dari UI juga KKN di Desa Sojomerto. Perkenalkan, nama saya Hafizian Eko Prasetyo. Untuk umur 23 tahun, asli dari Desa Sojomerto, dan posisi sekarang saya jadi pengurus BUM Desa Sojomerto. Oke. Jadi Mas Hafiz sekarang udah menjadi pengurus di BUMDes. Nah, untuk pengalamannya sendiri nih Mas Hafiz, sejauh ini udah sampai mana aja? Lulus 2017, kerja di perusahaan komputer di Kendal, di toko lantas itu 3 tahun. Untuk fokus ke desa ini baru dari 2021, fokus jadi pengurus desa dari 2021 bulan 5 April. Oke. Tadi Mas Hafiz sempat menyebutkan menjadi pengurus, tapi belum menyebutkan dia menjabat apa. Nah, untuk teman-teman yang lebih tahu, mungkin Mas Hafiz menjabatnya apa sih di BUMDes? Ya, di bendahara BUM Desa sekretariat. Bendahara ya. Oke. Kalau ini kan Mas Hafiz sudah menjadi pengurus BUM Desa, otomatis tahu lah seluk-beluk Sojomerto itu bagaimana, seperti itu. Mungkin Mas Hafiz bisa menceritakan terlebih dahulu tentang Sojomerto. Ya, menurut saya Desa Sojomerto itu desa yang indeks kesulitan geografisnya sangat susah sih, Mas. Dari 8 dusun itu terpental karena adanya hutan, dan kebanyakan geografis di Desa Sojomerto itu hutan. Sedangkan nantinya Desa Sojomerto itu ingin maju untuk ada pemasukan asli desa, pendapatan asli desa itu dari beberapa sumber daya alam yang ada. Contohnya sumber daya alam yang ada di Desa Sojomerto yaitu dari perhutani, terus ada sumur minyak di Desa Kanto. Nah, ini ingin udah ada pengelolaan air bersih yang notabene air bersihnya dari sumber atau tok langsung dari tanah, bukan bor kayak PDAM. Nah, nanti kedepannya untuk BUM Desa itu harus bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Sojomerto untuk dijadikan pendapatan asli desa. Oke, berarti di Desa Sojomerto ini, kalau teman-teman dapat mengambil kesimpulan, itu banyak sekali sumber daya alam yang ada, baik itu air bersih, terus minyak, ataupun yang lainnya. Oke, tadi kan Mas Hafiz sudah menjelaskan kalau di Desa Sojomerto itu banyak sekali sumber daya alam, baik itu minyak ataupun air bersih. Nah, menyikapi hal itu nih, untuk Mas Hafiz sendiri dan juga teman-teman BUMDes, agar nih sumber air bersih ini tetap berlanjut sustain lah, step by step terus sampai cucu kita itu bisa menikmatinya. Nah, dari Mas Hafiz dan teman-teman bagaimana gitu? Mengingat pentingnya air bersih untuk warga Sojomerto untuk bisa hidup sehat, pengurus BUMDes terus berusaha untuk bisa meratakan dan memfasilitasi air bersih untuk warga Sojomerto. Dan untuk bisa sustain atau untuk bisa stabil air bersih itu kita memerlukan biaya. Nah, biaya itu bisa kita dapatkan juga dari iuran warga, meskipun per SR berapa gitu, untuk biaya pembenahan ke depannya. Karena dari sini sampai sumber itu 10 km jarak tempuh untuk pipa sumber air bersih. Oke. Untuk apa tuh namanya, mengingat itu perjuangannya sangat berat, mungkin ini ada pertanyaan sedikit rahasia Mas.
di BUMDes sendiri itu untuk para pengurusnya itu dibayar nggak mas? Oke. Untuk BUM desa itu kita bisa dibayar pas ada kegiatan saja. Belum bisa untuk mendapatkan gajian. Itu belum bisa untuk per bulan. Berarti ini pure pemberdayaan mas. Oke, tadi kan Mas Hafiz sudah menjelaskan banyak tentang air bersih, perjuangannya yang 10 kilo untuk ke sumbernya sampai ke sini gitu kan. Nah, pasti kan untuk membuat itu semua agar berjalan terus kan banyak rintangannya nih dari masyarakatnya. Apalagi terkait dengan penyadarannya itu, wah ini nanti uangnya dari mana gitu kan. Kita bagaimana, kita mampu enggak. Nah, itu kan pasti perlu adanya kesadaran atau penyadaran masyarakat gitu. Nah, dari Mas Hafiz dan juga teman-teman BUMDes itu bagaimana waktu itu mas? Oke. Untuk penyadaran masyarakat itu berawal dari sosialisasi di balai desa, dari RT-RT untuk membantu masyarakat sadar atas dana desa, dana BUMDes yang disertakan modal untuk membiayai pembenahan, penambahan jalur ataupun apa itu, agar disampaikan ke masyarakat bahwa itu dari desa untuk masyarakat desa dan kembali untuk masyarakat desa. Kan dari dana itu. Nah, banyak pertanyaan dari warga atau masyarakat desa itu gini, nah iuran ini buat apa? Kan sudah ada dana dari sana bantuan air bersih, ini kan bantuan dari masyarakat, dari pemerintah desa gitu. Oke, kalau terkait dengan itu semua nih, dari pandangan saya itu banyak kesulitannya gitu. Kan itu kan banyak dusun, sedangkan sumbernya itu hanya dari satu gitu loh. Pasti kan kesulitannya itu beda-beda mas gitu. Nah, dari Mas Hafiz sendiri dan juga teman-teman BUMDes waktu itu nih, kesulitannya dihadapi apa aja mas? Kan siapa tahu tiba-tiba waktu disuruh bayar 10.000 atau 20.000 per bulan, ada warga nih datang ke rumah Hafiz bawa pacul gitu kan, kita juga nggak tahu kan, tiba-tiba ngancam oh gini gitu kan. Nah itu dia bagaimana mas dulu? Ya, itu kembali lagi tadinya problem awalnya kan dari pola pikir masyarakat yang kurang tahu atau kurang penjelasan dari dana pemerintah itu mas. Kalau sudah dijelaskan nantinya dana pemerintah itu buat penyertaan modal BUMDes, terus nanti iuran warga itu untuk perbaikan, pembenahan pipa untuk air bersih. Selama ini sih sudah paham, enggak ada yang bawa pacul terus bawa Sulit. aku mau berbayar. Oke. Oke, mungkin waktu dulu mas yang paling sulit apa mas? Kesulitan yang paling sulit waktu membangun air bersih ini? Kesulitan membagi air bersih, Membaginya. karena air bersih itu bukan dari apa namanya pompa, kita dari gravitasi. Karena sumbernya di atas, posisi air bersih, tekanan dari kita mengandalkan dari tekanan angin dan gravitasi pasti kan. Nah, di situ pembagiannya kan beda mas. Kalau saya nggak salah ya, kalau di PDAM kan udah ada patokannya 1 liter per detik itu untuk berapa SR, itu udah ada patokannya. Kalau di kita kayak beda, karena pakainya pompa berapa liter per detik, karena pakainya gravitasi berapa liter per detiknya, tetap nggak bisa untuk patokan PDAM. Oke, berarti sangat itu ya patungnya sangat sulit untuk menentukan antara satu dusun dengan dusun lain mas ya? Susah, karena letak geografisnya yang berbeda. Oke, kalau untuk dari Mas Hafiz sendiri terkait dengan perubahan yang udah terjadi sekarang ini nih, dari dulu sampai sekarang, dulu yang airnya susah, sekarang lebih gampang. Nah, untuk perubahan kedepannya lagi dari Mas Hafiz dan juga teman-teman BUMDes, mungkin untuk kedepannya ada nggak sih suatu hal yang diinginkan? Yang belum terlaksana memang speedometer per SR belum terlaksana. Tetapi untuk saat ini untuk 5 dusun itu, yang satu sumber 5 dusun, karena yang 3 dusun itu sumbernya sendiri-sendiri, kita fokus yang 5 dusun satu sumber, itu belum ada speedometer per SR. Hanya bisa masuk ke rumah,
terus nantinya kita pakai speedometer, dan untuk saat ini iurannya sampai berapa ya? 10 sampai 15.000 per bulan. per bulan. Oke. Dan untuk SR dari 1000 itu insya Allah hampir mencukupi mas. Karena sekarang belum ada speedonya kan, ada yang makainya berlebihan, ada yang pas dipakai berlebihan yang bawahnya mati. Oke. Untuk Mas Hafiz sendiri setelah melewati dari masa sulit hingga lebih mudah, walaupun belum sangat mudah Mas ya, untuk harapan dari Mas Hafiz gimana ke depannya Mas? Untuk Bum Desa, Iya. harapan saya untuk Bum Desa sih bisa memanfaatkan sumber daya alam di desa Sumerto lebih baik mas. Dari pengelolaan air bersih pun bisa lebih baik, lebih maju dan lebih merata. Baik, jadi kan untuk desa sudah. Nah sekarang untuk pemudanya bagaimana harapan dari Mas Hafiz? Harapan saya sih pemuda bisa terus mengikuti perkembangan desa, terus mengikuti program yang ada di desa, dan ingin tahu tentang desa, ingin tahu bagaimana masyarakat desa, pembangunan desa. Dan saya ingin pemuda itu berpikiran ini, apa yang kita bisa berikan untuk desa kita, bukan apa yang kita bisa dapatkan untuk desa kita. Oke, berarti dalam hal ini, pembicaraan ini kita bisa mendapatkan beberapa hal. Salah satunya terkait dengan kebutuhan desa gitu. Ternyata air bersih menjadi kebutuhan yang paling pokok di desa Sumerto, dan dari Mas Hafiz sendiri juga ingin mengajak para pemuda untuk bisa ikut andil dalam kegiatan tersebut. Mungkin bisa berbeda dengan yang Mas Hafiz lakukan, tapi yang diinginkan oleh Mas Hafiz itu paling enggak sejalan dan positif untuk desa. Berorganisasi. Nah iya, berorganisasi gitu teman-teman. Baik, mungkin kita sebelum mengakhiri, dari Mas Hafiz sendiri ada tambahan yang Mas kira-kira? Ya, untuk tambahannya sih harapanku pengurus BUMDes dan perangkat desa serta lembaga kemasyarakatan desa Sumerto bisa membantu untuk saling mengingatkan bahwa dana desa itu bukan semata-mata untuk bantuan bagi masyarakat desa. Dana desa itu diinginkan pemerintah pusat untuk memajukan kesejahteraan serta kemajuan desa untuk kedepannya. Oke, mungkin itu tambahan dari Mas Hafiz teman-teman. Mungkin itu juga dari saya. Mungkin dari saya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk tenang kalian semua. Jadi dari tempat kalian lahir berakhir di tempat kalian juga. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.